Bismillah. Baik, pada video kali ini kita akan coba untuk mendokumentasikan cara membuat virtual environment pada Python dan juga cara mengaktifkannya. Ya, jadi nanti kita akan coba demokan sedikit untuk virtual environment yang kita buat. Baik, jadi pertama-tama kita masuk dulu ke command line. Di sini saya menggunakan PowerShell sebagai command line-nya. Baik. Jadi untuk membuat virtual environment itu kita bisa langsung menjalankan perintah dari Python ya. Jadi sebelumnya ini saya menggunakan Python versi 3.13 ya. Kemudian sedikit pengantar kenapa kita perlu menggunakan virtual environment itu intinya ada pada kebutuhan untuk mengelola modul atau paket yang ada dalam sebuah proyek Python. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kita bahas pada video terpisah lebih jauh, lebih dalam tentang virtual environment. Kenapa kita perlu menggunakan apa itu dan lain sebagainya. Baik, jadi di sini kita akan coba untuk mendemokan tentang cara membuatnya dan mengaktifkannya dan sedikit eh, manfaat dari menggunakan virtual environment. Baik, kembali lagi. Jadi kita menggunakan Python versi 3.13. Kemudian saya akan coba tampilkan juga perintah publish ini. Jadi perintah ini itu di sini kita bisa lihat eh, paket-paket atau modul apa saja yang sudah terinstall pada eh, Python yang ada di komputer saya. Di sini hanya ada pip. Baik, kemudian kita akan coba untuk menginstal atau membuat virtual environment pada Python. Bagaimana caranya? Itu kita langsung jalankan perintah Python min-m, kemudian kita buat env. Ini ya. Kemudian kita buat directory atau nama folder untuk virtual environment-nya. Misalkan ini namanya kita membuat tutorial environment. Nah, kemudian kita tekan enter ya. Jadi sekarang ini komputer kita sedang memproses untuk pembuatan virtual environment pada Python ya. Jadi di directory atau di folder tutorial env itu sedang dibuatkan virtual environment-nya, konfigurasinya. Nah, ini sudah ya. Jadi di sini ada directory namanya tutorial environment. Ya, jadi kalau kita coba masuk tutorial environment, nah ini kita bisa masuk. Ya, seperti itu. Kemudian kita kalau kembali lagi, nah kita akan keluar. Nah, di sini saya coba untuk masuk lagi ya ke direktorinya. Kita coba lihat ada apa saja di dalamnya. Nah ini ya, ini ada folder-folder yang terbentuk, kemudian ada konfigurasinya juga. Seperti itu. Baik. Kemudian kita sudah berhasil membuat, karena saya coba kembali lagi ke satu direktory atas. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengaktifkan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Yaitu kita akan masuk ke direktori atau folder script. Ya, jadi ini saya coba untuk masuk lagi aja. Nah, kita akan masuk ke direktori namanya scripts. Kemudian kita akan coba aktifkan. Ya, scripts. Kemudian activate. Ntar untuk komputer Windows kita menggunakan backslash ya. Kita lakukan activate. Nah, ini ya. Jadi untuk virtual environment ketika dia sudah berhasil dijalankan, itu dia akan muncul di sebelah kiri eh, command line kita ya. Jadi di PowerShell saya, di window PowerShell-nya itu muncul ini ya, nama direktorinya. Nah, kalau seperti ini, itu berarti sudah eh, berhasil mengaktifkan virtual environment-nya. Begitu ya. Jadi intinya adalah untuk membuat virtual environment, kita perlu membuat dulu ya virtual environment-nya pada direktori yang ingin kita tentukan. Jadi kita buat nama foldernya, kemudian setelah itu kita bisa langsung coba jalankan file activate ini ya.
seperti itu. Jadi bisa dengan cara masuk ke direktorinya atau langsung. Jadi kalau misalkan tadi kita masih ada di direktori di atasnya, itu nanti komennya jadi akan kita tambahin seperti ini. Tutorial environment. Nah, seperti ini ya. Jadi cara mengaktifkannya adalah kita jalankan file activate ini. Seperti itu. Ya, jadi ini sudah jalan. Ya, jadi membuat virtual environment pada Python itu sangat sederhana dan mudah. Kemudian ini kita sudah bisa mengaktifkan. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menonaktifkan? Nah, kalau kita ingin menonaktifkan, kita gunakan perintah deactivate. Nah, ini ya. Jadi kalau kita jalankan perintah deactivate, maka virtual environment-nya dia akan eh, mati ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita coba jalankan lagi ya. Jadi kalau tadi itu kita jalankan dengan script activate, sekarang kita coba jalankan dengan ini ya, menuliskan alamat direktori untuk file activate-nya. Di sini ada tutorial environment, kemudian backslash. Nah, ini ya. Jadi ini sudah aktif ya untuk eh, virtual environment-nya. Baik, kemudian apa manfaat dari virtual environment ini? Ya, jadi kembali lagi ke atas ya. Jadi di komputer saya saat ini itu sudah terinstall Python versi 3.13 dengan paket yang terinstall itu hanya ada satu, yaitu pip. Ya, di sini kita akan coba untuk melihat ya. Ketika kita mengaktifkan Python environment, kita coba cek versi Python-nya lagi. Python version. Nah, jadi Python versionnya masih 3.13. Kemudian kita cek pip listnya. Paket yang terinstall itu hanya ada pip. Baik. Jadi di sini sekarang saya akan coba menginstal sebuah paket atau modul Python. Di sini saya coba install sebuah paket bernama request. Ini ya. Jadi saya install. Nah, jadi eh, komputer kita akan melakukan aktivitas download paket bernama request. Nah, ini ya. Nah, aktivitas ini menghasilkan ini ya, installing collected package. Jadi ada beberapa paket yang akan terinstall. Sehingga kalau kita cek ya, pip list lagi. Nah, sekarang ada banyak paket yang terinstall di komputer ya. Nah, di sini ya. Ini ada banyak yang terinstall. Seperti itu. Nah, akan tetapi kalau saya keluar di sini, saya lakukan deactivate, kemudian saya lakukan pip, kemudian list. Nah, package yang muncul itu hanya ada satu, ya. Jadi ini adalah salah satu hal utama, ya. Kenapa kita menggunakan eh, virtual environment, ya. Jadi karena kita ingin memiliki environment yang isolated, ya, terutama terkait nanti kalau kita menggunakan package ya atau modul pada Python. Jadi karena modul pada Python itu sangat terkait dengan versinya ya. Bisa jadi beda versi package atau modul itu eh, memerlukan cara menulis kode yang berbeda atau bisa menyebabkan ya perbedaan versi itu bisa menyebabkan sebuah program Python itu jadi mengalami error dan tidak lagi bisa dijalankan. Ya, sehingga kita perlu menggunakan virtual environment. Ya, jadi di sini kalau saya coba masuk lagi ya ke virtual environment-nya, env, kemudian script. Nah, kita coba activate lagi ya. Kita lakukan pip list. Nah, jadi eh, kita punya lebih banyak paket yang terinstall. Akan tetapi paket yang terinstall ini hanya ada di dalam environment, yaitu tutorial environment. Seperti itu ya. Jadi, seperti itu kurang lebih tentang bagaimana cara membuat virtual environment
kemudian cara mengaktifkannya ya. Jadi kita eh, masuk ke sini ya, ke file activate ini kita jalankan. Kemudian untuk menonaktifkan kita gunakan perintah deactivate seperti itu ya. Kemudian kita tadi juga sudah mendemokan bagaimana eh, manfaat dari environment ini ya. Jadi untuk virtual environment-nya itu kita bisa menginstal paket ya secara lokal ya, secara terbatas ya, terbatas di environment yang kita buat. Jadi tidak akan terinstall secara global. Yang nanti manfaatnya itu adalah ketika kita nanti punya beberapa project yang memerlukan versi paket atau yang memerlukan versi eh, modul yang berbeda. Ya, kalau diinstal secara global, itu kita akan sulit ya menginstal sebuah paket, misalkan ini ya, paket request. Sekarang yang di Virtual Environment terinstall versi 2.32. Nah, bisa jadi nanti saya membutuhkan eh, paket request dengan versi 1 misalkan. Nah, kalau kita menginstal paket atau modul pada Python secara global, ya, kita tidak akan bisa menginstal dua versi paket atau modul. Jadi kita harus memilih salah satu. Yang konsekuensinya bisa jadi ada program lain itu yang dia mungkin tidak kompatibel kalau menggunakan paket atau modul request versi yang lama misalkan. Seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang bagaimana cara menginstal virtual environment, cara mengaktifkan dan menonaktifkan, kemudian apa perbedaan ya atau manfaat singkat dari penggunaan virtual environment ya. Jadi ini termasuk best practice ya atau good practice lah dari eh, para developer Python ya ketika kita ingin membuat project ya yang membutuhkan banyak paket itu sebaiknya kita menggunakan virtual environment. Baik, sekian.